的光点燃了梦魇，一路赤焰为谁点着一诺一三年。 Halo Gus, selamat datang di channel Alur Donghua. Buat kalian yang baru saja bergabung dengan channel ini, alangkah baiknya jika kalian tekan tombol subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami yang update setiap hari. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung ke ceritanya. Diceritakan. Menghadapi monumen pengujian magis karena menampilkan 5 kata-kata menyakitkan besar, pemuda itu berdiri tanpa ekspresi, bibir melengkung dengan senyum kecil yang menonjol. Dia mengepalkan tangannya dengan erat dan karena kekuatan yang digunakan, kuku-kuku yang sedikit tajam menggali jauh ke telapak tangannya, membawa momen-momen rasa sakit yang singkat. Xiaoyan, Dou Zili, tahap ke-3, peringkat rendah di samping monumen pengujian magis. Seorang pria parubaya melihat hasilnya di monumen dan mengumumkannya dengan suara acuh tak acuh. Segera setelah pria parubaya itu selesai berbicara, tanpa banyak kejutan, orang-orang di alun-alun memulai keributan, mengejeknya, tahap ke-3, seperti yang diharapkan. Genius ini sekali lagi mengambil langkah mundur. Sampah ini benar-benar mempermalukan seluruh klannya. Jika ayahnya bukan pemimpin klan, sampah semacam ini sudah akan dikeluarkan dari klan. Tidak ada yang peduli padanya, dan tidak akan ada yang namanya lintah dari rumah klan. Bagaimana jenius Wu Tan Cheng, 2, yang dulu terkenal jatuh seperti ini selama beberapa tahun terakhir. Siapa tahu, mungkin dia melakukan sesuatu yang tak termaafkan dan menyebabkan para dewa marah. Ujung ejekan dan tawa yang diarahkan kepadanya datang dari segala arah dan beresonansi di telinga pemuda yang tidak bergerak, seolah menusuk hatinya. Dia tidak bisa menahan nafas dengan berat. Dia mengangkat kepalanya untuk mengungkapkan wajah halus dan belum dewasa. Mata hitam melirik orang seusianya yang mengejeknya juga. Bibirnya, yang sebelumnya penuh dengan sendirinya, berbalik untuk mengisi dengan kepahitan. Orang-orang ini, apakah mereka selalu dingin ini? Atau apakah itu karena 3 tahun yang lalu mereka tersenyum rendah hati untuk memberi selamat kepada saya, dan sekarang mereka ingin mengambilnya kembali? Tersenyum dengan pahit, Xiaoyan berbalik dan dengan diam-diam berjalan kembali ke kelompok orang. Sosoknya yang kesepian tampaknya tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. Selanjutnya, Xiao Mei mendengar suara penguji. Seorang gadis remaja dengan cepat berlari dari kerumunan. Saat dia naik ke atas panggung, gumaman dan diskusi menenangkan dan setiap sepasang mata berapi-api terkunci di wajahnya. Gadis remaja itu belum lebih dari 14 tahun. Meskipun kecantikannya tidak segera terbukti, wajah kekanak-kanakannya yang kecil dikombinasikan dengan kepolosannya menarik perhatian para penonton. Dia dengan cepat melangkah maju dan meletakkan tangannya yang mungil di monumen batu hitam. Dia kemudian menutup matanya dengan lembut. Ketika gadis itu menutup matanya, monumen itu bersinar terang sekali lagi. Dou Zili, tahap ke-7, Xiao Mei. Dou Zili, tahap ke-7, peringkat tinggi, mendengar penguji membacakan hasilnya. Gadis remaja itu tersenyum bangga. TSK, tahap ke-7 Dou Zili. Betapa mengesankannya, pada tingkat ini, dalam 3 tahun dia akan dinobatkan sebagai Dou Z, 3, yang benar. Dia benar-benar cocok dengan nama bibit klan itu. Mendengar pujian dengan suara bulat datang dari kerumunan, senyum gadis itu menjadi lebih lebar, kesombongan, godaan yang tidak bisa ditolak oleh begitu banyak gadis. Sambil mengobrol dengan sesama anggota saudara perempuannya, garis pandangnya menenun orang-orang di sekitarnya dan mendarat dengan sosok kesepian dari mereka. Menghancurkan alisnya sebentar, dia akhirnya memutuskan untuk tidak berjalan. Di antara mereka berdua sudah menjadi celah yang sangat besar, melihat kinerja Xiaoyan beberapa tahun terakhir ini. Pada saat upacara dewasa datang, ia hanya akan dapat ditempatkan di peringkat anggota klan tingkat bawah. Dia, bagaimanapun, dengan kecemerlangannya, akan menjadi pejuang klan yang sangat penting dan karenanya baik-baik saja, tidak akan ada batasan untuk masa depannya. Desah yang tidak bisa dijelaskan muncul darinya. Xiao Mei berpikir kembali kepada pemuda dari 3 tahun lalu, penuh dengan energi dan kebanggaan. Pada usia 4 ia mulai berlatih, dan pada usia 10 tahun ia mencapai tahap ke-9 Dou Zili. Pada usia 11 ia melanggar tahap ke-10 Dou Zili Barrier dan berhasil memadatkan Dou Ziqizu 4.
Dia menjadi bungsu Dou Ze di klan sejak 100 tahun terakhir. Pada waktu itu, kepercayaan diri serta kekuatan yang tak terukur menarik banyak remaja muda yang tentu saja, termasuk Xiao Mei. Namun, jalan seorang jenius selalu berliku. 3 tahun lalu, anak muda jenius ini yang ketenarannya mencapai puncak absolut, menerima apa yang mungkin menjadi pukulan paling kejam. Kerja keras yang dia lakukan untuk mempercepat dan memadatkan Dou Ziqizu selama 10 tahun terakhir, hanya dalam satu malam, menghilang menjadi ketiadaan. Semua Dou Zili di tubuhnya perlahan-lahan menghilang dengan waktu dan sebaliknya. Kasihan untuknya tumbuh. Sebagai akibat dari kehilangan Dou Zili-nya, kekuatan fisiknya juga menurun. Dari posisi seorang jenius, dalam satu malam ia jatuh di bawah rata-rata orang. Pukulan semacam ini membuat pemuda kehilangan keinginannya untuk melanjutkan pelatihan. Penghormatan yang pernah dikaitkan dengan anak ini perlahan-lahan berubah menjadi penghinaan dan ejekan, berdiri sangat tinggi, dan jatuh ke bawah. Kejatuhan semacam ini mungkin saja dia tidak akan pernah bisa pulih. Selanjutnya, Xiao Sun Er di antara keributan, suara penguji terdengar lagi, mengikuti panggilan nama yang sangat terkemuka ini, sekelompok orang segera menenangkan diri. Setiap tatapan berbalik, di titik perhatian-perhatian adalah seorang gadis remaja yang mengenakan gaun ungu, berdiri dengan elegan di sana, wajahnya yang tenang, lembut, dan tak bernoda sama sekali tidak terpengaruh oleh banyak tatapan kerumunan. Sikapnya yang tenang dan acuh tak acuh bisa dibandingkan dengan mekar teratai. Pada usia yang begitu muda, dia sudah memiliki suasana wanita yang halus. Akan sulit membayangkan bagaimana dia akan mempengaruhi kota dan bangsa begitu dia dibesarkan. Gadis berpakaian ungu ini, jika dibandingkan dengan Xiao Mei dalam hal kecantikan, jelas beberapa liga di atas. Tidak heran kerumunan akan memiliki tindakan semacam ini, mengambil langkah kecil dan anggun. Gadis bernama Xiao Sun Er berjalan di depan monumen batu. Dia mengulurkan tangannya yang kecil dan lengan ungu dicampur dengan benang hitam dan emas jatuh di lengannya, mengungkapkan pergelangan tangan putih salju yang halus. Dia menyentuh monumen dengan ringan. Dalam keheningan, monumen itu bersinar sekali lagi. Dou Zili, tahap ke-9 peringkat tinggi. Melihat kata-kata di monumen, seluruh alun-alun jatuh ke dalam keheningan yang dalam. Dia benar-benar mencapai tahap ke-9. Betapa menakutkannya, posisi peringkat tinggi termuda di klan telah diambil, tanpa keraguan, oleh Miss Sun Er. Setelah keheningan, beberapa remaja tidak bisa menahan diri untuk tidak melakukan peluit serigala. Mata mereka penuh rasa hormat dan kekaguman. Dou Zili sangat penting untuk menjadi Dou Ze. Dou Zili dibagi menjadi 10 tahap yang berbeda, dan ketika tubuh memperoleh 10 tahap Dou Zili, ia dapat lebih baik mengembun vertex Dou Zi, menjadi Dou Ze yang dihormati. Di kerumunan orang, Xiao Mei menatap gadis ungu di depan monumen dengan sedikit kecemburuan. Melihat hasil di monumen, penguji parubaya yang biasanya akan acuh tak acuh, menghadapinya dan memberi selamat padanya. Miss Sun Er, setengah tahun kemudian, Anda harus dapat mengembalikan Vortex Dou Qi 5. Jika Anda berhasil, Anda akan menjadi Dou pada usia 14, orang kedua yang melakukannya di klan Xiao. Tentu saja, orang kedua, pertama adalah jenius yang jatuh, Xiao Yan. Terima kasih, gadis remaja itu mengangguk ringan. Wajahnya yang tenang menunjukkan sedikit kebahagiaan karena pujiannya. Dia diam-diam berbalik, dan di tengah-tengah perhatian orang banyak, perlahan-lahan berjalan ke pemuda yang tertindas di belakang kelompok. Brother Xiao Yan, di sisi pemuda itu, gadis remaja itu berhenti. Dia menghadapi Xiao Yan dan membungkuk dengan hormat. Wajahnya yang cantik dan lembut menunjukkan senyum elegan yang akan membuat gadis-gadis di sekitarnya cemburu. Kualifikasi apa yang saya miliki saat ini untuk Anda memanggil saya seperti itu? Dia menghadapi gadis yang bisa dianggap mutiara klan dan berkata dengan pahit. Dia, setelah merasa sedih karena sangat singkat, terus mempertahankan rasa hormatnya. Brother Xiao Yan, Anda pernah berkata kepada Sun Er, 6, sebelumnya, untuk mengambil apapun, seseorang harus terlebih dahulu dapat melepaskannya. Seseorang hanya benar-benar bebas ketika dia bisa mengambil dan melepaskannya dengan mudah. 7, Xiao Sun Er berkata dengan lembut, wajahnya yang tersenyum penuh dengan kehangatan. Haha, benar-benar gratis. Saya hanya tahu bagaimana mengatakannya. Lihatlah saya sekarang, apakah saya terlihat seperti orang yang bebas? Dunia ini bukan milikku untuk memulai.
Xiao Yan menertawakan dirinya sendiri, mengatakan putus asa. Menghadapi suasana hati Xiao Yan yang suram, alis Xiao Sun Er yang baik sedikit berkerut, dan dia berkata dengan serius, "Xiao Yan GG, meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi pada Anda, Sun Er dengan jujur percaya bahwa Anda akan berdiri lagi dan merebut kembali kejayaan Anda yang hilang-hilang dan rasa hormat." Dia berhenti sejenak, wajahnya yang lembut putih sedikit memerah. "Saat itu, ada banyak orang yang tertarik padamu. Haha." Mendengar kebenaran sepenuh hati gadis itu, dia tertawa canggung tetapi tidak mengatakan hal lain. Orang lain akan terombang-ambing olehnya, tetapi dia tidak memiliki kualifikasi atau suasana hati. Sebaliknya, dia diam-diam berbalik dan berjalan menjauh dari alun-alun, berdiri diam dan menghadap ke belakang pemuda yang kesepian. Dia ragu-ragu untuk sementara waktu sebelum mengejarnya dan berjalan berdampingan dengannya. Sementara itu, dari belakang peluit serigala yang cemburu terdengar. Oke Gus, sekian dulu ceritanya ya. Kita akan lanjut di video selanjutnya. Dan tidak lupa subscribe dan terus dukung channel ini, agar bisa berkembang dan Mimin lebih bersemangat lagi dalam membuat konten. Terima kasih yang sudah subscribe, sampai jumpa lagi. Bye-bye.是翅膀在振翅。